Selamat datang di channel Guru Mereka. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar channel kami selalu bisa memberikan yang terbaik. Kali ini kita akan membahas latihan soal tes online materi teknis part 2. Mari kita bahas bersama. Dalam setiap penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian. Ada soal nomor 11 ini. Ini yang menjadi kata kunci, mencerminkan kompetensi yang dinilai. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang dinilai. Ini disebut beracuan kriteria. Berdasarkan kriteria sesuai dengan pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Oke. Berikutnya, nomor 12. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Hal ini berarti prinsip penilaian yang digunakan adalah A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Nah, ini dilihat. Ada pembelajaran, ada penilaian. Jadi penilaian itu menyatu dengan pembelajaran. Penilaian merupakan bagian dari pembelajaran. Ya, maka ini disebut terpadu. Artinya penilaian oleh pendidik itu salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi jawabannya adalah terpadu. Nomor 13. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama satu semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapor. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian apa? Nah, ini dalam hal ini sejak awal itu sudah dijelaskan tekniknya, prosedurnya, kemudian bagaimana sistem pengolahannya, itu sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Maka ini kalau menjelaskan semua teknik, prosedur, dan pengolahannya penilaian sampai penentuan akhir, ini dinamakan terbuka. Adanya keterbukaan informasi tentang penilaian sejak awal. Kata kuncinya ada sejak awalnya sudah diberikan, sebelum sampai ke nilai akhirnya sudah dijelaskan dulu. Nanti penilaiannya apa saja, kemudian tekniknya seperti apa, prosedurnya bagaimana, dan bagaimana cara mengolahnya, bobot nilainya bagaimana, sudah dijelaskan. Ini namanya terbuka. Ya, jawabannya adalah terbuka. Lanjut, nomor 14 teman-teman. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Nah, butir soal tersebut adalah A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dengan kalimat yang sangat pendek. Coba kita lihat teman-teman. Ya. Nah, indikatornya adalah mencerminkan mengukur tingkat berpikir yang rendah. Hanya disuruh menyebutkan 3 buah sungai, ya. Nah, kita lihat sekarang teorinya. Ada soal uraian yang masuk dalam kategori LOTS, MOTS, dan HOTS. LOT itu low order thinking skill, artinya mengukur tingkat berpikir rendah. Masuknya di C1, hanya proses mengingat. Contohnya apa? Sebutkan, tuliskan, gambarlah. Ya. Itu berarti yang diukur adalah kompetensi berpikir tingkat rendah. Kemudian MOTS. MOTS itu medium order thinking skill. Ini masuknya di C2 dan C3, memahami dan menerapkan. Contoh yang memahami apa? Jelaskan, bedakan, identifikasi. C3 apa? Tentukan, hitunglah. Hasil dari titik-titik adalah. Nah, yang paling bagus, itu soal yang bagus itu yang bisa mengukur kompetensi berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill. Maksudnya dia Pak C4, C5, C6. C4 itu menganalisis sintesis, C5 itu melakukan evaluasi, C6 itu mencipta.
Kalau menganalisis contoh soalnya bagaimana? Yang kata kerja operasionalnya adalah bandingkan. Apa pengaruh titik-titik terhadap titik-titik? Macam-macam. Kalau evaluasi, simpulkan. Kalau mencipta contohnya apa? Buatlah grafik hubungan. Buat diagram. Ya, itu contohnya. Jadi nomor 14 itu karakter soalnya adalah jelek, mengukur tingkat berpikir rendah. Jawabannya adalah C. Nomor 15, dari banyaknya definisi atau batasan yang ditemukan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Portofolio itu apa? Nah, berdasarkan definisi coba kita lihat. Portofolio adalah kumpulan hasil karya peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi, portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa. Nomor 16, untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah, nah ini kita akan jelaskan dua. Tes uraian jenis bebas atau tak terbatas dan tes uraian terbatas. Uraian terbatas atau terstruktur ini adalah soal disusun tidak mengembang tapi lebih terarah dan terbatas sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawaban. Ada batasan-batasan tertentu yang dikehendaki dalam soal. Nah, contohnya apa? Sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada kata-kata 3 peristiwa. Itu berarti ada batasan. Kemudian sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. Nah, itu juga ada batas. Itu berarti uraian terbatas. Kemudian uraian yang tak terbatas atau bebas. Uraian bebas itu artinya apa? Membuka kesempatan setiap peserta didik memiliki jawaban yang berbeda, mengungkapkan pendapatnya. Ya, berbeda-beda. Bebas berargumentasi dengan soal dan menjawab menurut pandangannya masing-masing. Nah, setiap tes mengandung problematik, bukan hanya sekadar menanyakan fakta-fakta saja ini karakteristiknya. Oleh karena itu, setiap tes mempunyai cara dan sistematika yang berbeda, tapi harus mempunyai patokan dalam mengoreksi jawaban. Contoh soalnya bagaimana uraian yang bebas itu? Coba jelaskan perbedaan tanaman monokotil dan dikotil. Nah, ini tidak ada batasan. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji. Yang ketiga, bagaimana perkembangan komputer di Indonesia? Jelaskan dengan singkat. Ini jenis soal uraian bebas. Nah, soal yang mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam berarti tes uraian terbatas. Ada batasannya. Nomor 17. Dengan melihat hasil pre-test, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Yang D. Melaksanakan pembelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pre-test. Jadi hasil pre-test itu untuk mengetahui kemampuan dasar teman-teman. Untuk opsi yang D itu melakukan remedial dan melakukan remedial dari hasil pretest, jelas itu tidak, karena pretest itu kemampuan awal. Setelah pretest baru pembelajaran, setelah pembelajaran baru post test. Jadi tidak ada remedial untuk pretest karena ini kemampuan awal belum diajari, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Karena 3 sudah dikuasai, maka kita tinggal perdalam materi lainnya. Intinya di situ. Nomor 18. Dalam rangka meningkatkan tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah itu ya.
tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Tes formatif itu contohnya adalah ulangan harian, teman-teman. Tes sumatif itu tes penilaian akhir semester atau PTS, itu juga tes sumatif. Ya, intinya penilaian akhir tahun itu juga PTS, itu tes sumatif. Saya kasih perbedaan antara tes formatif dan sumatif itu letaknya. Ya, kalau penilaian harian kan setiap pertemuan atau satu kali. Kalau tes sumatif itu hanya di akhir semester atau akhir tahun. Jadi kita analisis supaya cakupan materi jelas berbeda ya, cakupan materinya. Benar, cakupan materi formatif itu lebih sedikit karena terkait dengan kadunya yang diajarkan. Kalau tes sumatif kumpulan kadu. Jadi ini benar. Yang bentuk soal salah. Ya, bentuk soal bisa sama, tes formatif maupun sumatif bisa dua-duanya uraian, bisa dua-duanya pilihan ganda, bisa dua-duanya uraian dan pilihan ganda. Jadi pilihan ganda bentuk soal itu tidak mempengaruhi tentang sistem tes formatif maupun tes sumatif. Kalau waktu pelaksanaan jelas berbeda, tes formatif itu harian. Kalau tes formatif itu harian, kalau sumatif itu di akhir semester, jelas waktunya berbeda. Cakupan materi berbeda, waktu berbeda, jadi C benar. Yang D bentuk soal, ini jelas tidak. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 19, seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5 kan, tapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut kemudian menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria perskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan oleh guru adalah titik. A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Kalau terbuka tadi adalah pemberian informasi teknik prosedur bobot di awal. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Objektif bebas dari subjektivitas, menyeluruh menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Nah, pada kasus nomor 19 itu yang peluang untuk masuk jawabannya adalah terbuka dan akuntabel. Mana? Nah, pada soal nomor 19 ini tidak menyebutkan, guru tidak memberikan informasi terkait dengan pembobotan skor soal pada awal. Nah, kalau pada awal dikasih tahu siswanya, maka ini masuknya terbuka. Karena ini tidak dikasih tahu, maka jawabannya adalah akuntabel. Jadi ya perbedaannya seperti itu ya. Kelas nomor 20 teman-teman, kali ini kita akan belajar 20 nomor dulu ya. Banyak sekali soal tentang penilaian. Ini juga nomor 20 ini merupakan tindak lanjut ya, tindak lanjut dari penilaian. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama ada 8 peserta didik yang gagal KKM, yang di kelas kedua ada 12 yang gagal KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa, B. Melakukan remedial kepada 12 siswa, C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut, D. Melakukan pengayaan kepada kedua kelas yang gagal tersebut, kemudian yang E. Mengulang seluruh materi kepada peserta didik yang gagal pada kedua kelas tersebut. Nah, kita analisis satu persatu teman-teman. Yang A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa. Jadi yang jadi fokus adalah kelas pertama. Kelas pertama itu yang gagal 8 peserta didik. Kok malah pengayaan itu kalau berhasil ya teman. Jadi ini kalau gagal harusnya remedial. B. Melakukan remedial di 12 orang siswa. Jadi ini fokusnya di kelas kedua ya. Kelas pertama bagaimana? Benar kalau melakukan remedial kepada 12 orang siswa di kelas kedua benar. Tapi yang pertama tidak dilakukan apa-apa, maka ini juga bukan. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut, oke, yes ya. Dua-duanya harus dilakukan remedial. Kemudian yang D. Melakukan pengayaan, ini jelas tidak mungkin, gagal kan ya. Mengulang juga tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat dan salam guru rekam.